Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini kita akan memperbaiki sebuah laptop jenis 4738Z dari produksi Acer, di mana kendala maupun keluhan ataupun troubleshooting dari laptop ini adalah tidak berfungsinya kipas ataupun fan dari laptop yang ada di depan saya ini. Kita akan membuka satu persatu baut atau mount yang menjadi pengunci daripada laptop ini. Oke, sambil kita buka satu-satu dari baut yang menempel di casing atau di badan laptop. Jadi setelah terbuka, ini adalah penampakan dari dalam atau bagian internal dari komponen atau rangkaian komponen dari laptop Acer 4738Z, dimana yang terkendala saat ini adalah tidak berfungsinya fan atau kipas, sehingga dapat menimbulkan sistem berhenti atau mati selama atau paling tidak kisaran 10 menit menyala, kemudian akan mati akibat panas berlebihan atau overheating dari proses pemanasan yang ditimbulkan oleh prosesor yang tidak dapat disirkulasi oleh saluran pembuangan ataupun tembaga sebagai pengalih panas dari prosesor yang ada di bawah sini, dan kita harus mulai mencopot bagian-bagian yang mengikat dari kipas ini. Di sini ada dua jalur kabel. Ini adalah bagian atau komponen yang terkait dengan WiFi. Ada dua, ini harus dilepas dulu. Kemudian di sini ada tiga mount ke baut nih, ada tiga, dilepas untuk mengangkat ini. Kemudian ada soket yang mengunci atau mengaitkan daripada kipas ini. Kita harus buka perlahan satu persatu. Dan ini adalah pengujian di mana kipas ini tidak berputar pada posisi dalam keadaan on, tidak berputar sama sekali. Dan untuk menguji jika kita memiliki kipas lain ataupun kipas baru, kita tinggal mencolokkan kipas baru atau kipas yang lain tadi yang masih normal di soket ini. Ketika keadaan on atau hidup, kipas akan berputar, dia langsung berputar, dan ini mengindikasikan bahwa kipas ini terjadi kerusakan dari
salah satu bagian yang menghubungkan ke bagian mainboard atau ke arus tegangan untuk memberi power kepada kipas ini. Sementara kita masih melakukan proses pengecekan di mana terjadi kerusakan pada kipas ini. Jadi komponen berupa kabel pengikat dari kipas laptop ini sudah dibuka beserta bagian dari prosesor. Ini adalah prosesor yang sudah dilepas, sedangkan ini adalah kipas yang akan kita perbaiki. Kemudian ini adalah kabel yang tadi terhubung ke rangkaian WiFi. Ada dua kabel. Di sini kita akan menguji atau memperbaiki dari pada kipas ini yang mati. Selanjutnya kita akan bersihkan debu yang menempel pada sirkulasi pembuangan di bagian tembaga dari prosesor yang tersambung langsung dengan sirkulasi pembuangan. Selanjutnya ingin saya informasikan bahwa ada beberapa hal yang terkadang membuat cepat rusak sebuah fan atau kipas. Diantaranya adalah karena terdapatnya debu yang sudah lama menempel alias kotor. Yang kedua karena rusaknya bagian salah satu kabel, di mana di sini ada 3 kabel yang terdiri dari warna merah, kuning, dan hitam. Yang kemungkinan yang paling sering terjadi adalah kerusakan pada kabel merah, di mana kabel merah di sini berfungsi sebagai pengantar tegangan atau arus 5 volt dari power. Terus yang hitam adalah ground, dan yang kuning adalah kabel sensor panas ketika prosesor bekerja dan menghasilkan panas, akan menampilkan pemberitahuan atau notifikasi ke indikator yang ada dalam sistem di dalam komputer. Kita akan mengecek satu persatu daripada fan atau kipas ini. Penyebab kedua adalah terjadinya kropos atau kipas yang sudah pecah alias tidak utuh lagi di bagian dalam ini, sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya fan ini. Yang selanjutnya adalah rusaknya atau tidak berfungsinya chipset yang ada di dekat atau depan soket daripada kipas ini, yang kita kenal dengan chipset M931. Dan penyebab lain daripada atau yang keempat
rusaknya kipas ini adalah kerusakan pada bagian atau pengantar arus tegangan 5 volt menjadi 0 yang bisa kita akalin atau bisa kita manipulasi dengan cara, perhatikan ini kabel merah atau kabel pengantar arus 5 volt ini kita sambungkan ke salah satu kaki daripada jalur USB, salah satu kaki. Tapi ini harus paham atau mengerti dasar-dasar elektronik atau menggunakan alat, paling enggak menggunakan ampermeter. Karena kita tidak berfokus ke sini, kita akan memperbaiki dulu fan ini, kemudian kita akan lihat hasilnya. Saat ini laptop ini telah berfungsi daripada kipas atau fan, dan dalam proses perbaikan ini ternyata kita harus mengkanibalkan atau menukar kipas atau fan dari laptop ini dengan fan dari laptop lain yang kurang lebih sejenis atau sama. Dan ada tambahan informasi lain bahwasanya seorang teknisi komputer maupun laptop biasanya akan otomatis menjadi teknisi HP atau handphone, karena bentuk fisik maupun komponen antara laptop, PC maupun handphone serupa. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk fisik, di mana laptop atau komputer maupun PC berukuran besar, demikian pun dengan size, sedangkan handphone berwujud kecil tetapi komponennya hampir mirip. Di antaranya adalah memiliki monitor atau layar, kedua memiliki mainboard atau motherboard, sama-sama memiliki keyboard, dan juga memiliki prosesor. Jadi keempat komponen itu menjadikan seorang teknisi komputer akan secara otomatis menjadi teknisi handphone. Juga secara otomatis juga biasanya seorang teknisi komputer karena memiliki dasar pengetahuan tentang elektronik juga akan menjadi teknisi elektronik seperti jenis elektronik lain, diantaranya televisi, kulkas, mesin cuci maupun alat-alat kelistrikan lainnya. Demikian sedikit gambaran atau penjelasan dari seorang mantan teknisi komputer yang hanya untuk memberikan pengetahuan, tidak lebih dan tidak kurang. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.